Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Kali ini kita akan mereview table saw dari Ronix model 5601. Ada di samping saya. Untuk kemasannya lumayan besar ya teman-teman ya. Dan ini dari informasi yang saya dapat ya, katanya ini mantap sekali untuk table saw-nya. Dari tingkat kepresisian, lalu untuk fitur-fiturnya sangat-sangat lengkap. Jadi enak digunakan untuk kegiatan hobi, rumahan, ataupun untuk kegiatan usaha. Katanya seperti itu. Nanti kita akan buktikan. Langsung saja kita unboxing, kita lihat apa saja yang kita dapatkan pada paket pembelian. Untuk kemasan produk dus biasa khasnya Ronix warna merah ya teman-teman ya. Ada mereknya, ada gambar dari produknya, dan juga ada tipenya. Serta ada beberapa keterangan juga untuk spesifikasi dan fitur, nanti kita akan bahas secara terperinci. Dan karena ini saya dipinjamkan, jadi kondisi dusnya sudah terbuka ya teman-teman ya. Pada bagian atasnya ada foam pelindungnya lagi. Kita angkat terlebih dahulu, langsung kelihatan untuk table saw-nya. Kita angkat terlebih dahulu, kita lihat ya di bawahnya ada apa saja. Nah, di sini ada berbagai macam aksesorisnya ya teman-teman ya. Banyak sekali di sini untuk aksesorisnya. Ada meter gauge, lalu ada blade cover. Nanti kita akan rakit aja biar lebih jelas. Lalu di sini ada buku petunjuk penggunaan. Dan ini adalah selang ya, selang untuk vakum. Dan ini adalah fansnya. Cakep nih fansnya nih. Oke ya, udah itu aja nih. Sudah kosong di dalam boxnya, sudah tidak ada apa-apa lagi. Ternyata ada yang ketinggalan, yaitu ini nih, dashback-nya ya teman-teman ya. Nah, ini dia tadi, apa saja yang kita dapatkan pada paket pembelian. Ada banyak ya teman-teman ya. Dan untuk build quality-nya, kita akan lihat satu persatu di sini ya. Yang pertama untuk blade cover-nya, material bahannya adalah mica, yang ini sangat tebal ya untuk micanya ya teman-teman ya. Dan bening juga, jadi pada saat proses pemotongan kita dapat melihat media yang kita potong, cakep. Dan ini menyatu dengan riving knife. Ini riving knife-nya dari material bahan besi, di finishing dengan cat berwarna hitam. Untuk riving knife dan juga blade cover-nya ini menyatu ya teman-teman ya. Lalu untuk fansnya, material bahannya adalah aluminium ya. Yang warna abu-abu ini adalah aluminium. Lalu untuk bagian ujungnya juga sama, coran aluminium. Tetapi yang ini padat ya teman-teman ya. Padat, beda dengan yang warna abu-abu. Ini juga padat. Dan untuk handle-nya, ini material bahannya adalah plastik biasa. Dan di sini diberikan tekstur sehingga ada gripnya ya. Untuk fansnya ini solid ya teman-teman ya. Selanjutnya untuk meter gauge-nya. Nah, ini material bahannya juga didominasi logam aluminium. Dan yang warna hitam adalah plastik biasa ya. Nih, yang warna hitam plastik biasa. Ada knopnya juga yang warna merah. Juga plastik. Dan untuk kualitas dari meter gauge-nya ini juga bagus ya teman-teman ya. Jadi solidnya itu dapat. Cakep. Selanjutnya untuk tabletop, ini juga material bahannya cakep ya teman-teman ya. Ini adalah coran aluminium yang sangat-sangat solid ya. Jadi sudah pasti anti karat. Dan juga tidak akan melengkung-melengkung karena panas. Karena aluminium kita tahu sama-sama dia tidak mudah memuai karena panas. Jadi cakep nih untuk material bahannya. Selanjutnya kita akan lihat menggunakan meteran seperti ini. Apakah rata atau tidak? Nah, bisa dilihat sendiri, rata ya. Tidak ada gap. Cakep ya. Ini akan sulit kita temukan pada table saw yang murah ya. Kalau table saw yang murah itu kan biasanya pakai lempengan besi, ataupun kalaupun aluminium, lempengan ya aluminium. Jadi sulit untuk rata. Lalu untuk insert blade-nya ini juga coran aluminium. Bisa dilihat ya untuk tulangannya. Jadi kokoh juga. Selanjutnya untuk selang vakumnya. Nah ini kalau kalian sentuh sendiri pasti kalian akan sependapat dengan saya. Untuk material bahannya bagus ya teman-teman ya. Sangat-sangat lentur. Jadi nggak gampang sobek. Lalu kita lihat ke bawah untuk bodi utamanya. Ini material bahannya adalah besi ya. Ini besi. Lalu untuk tulangannya, nih ada tulangannya lagi nih. Jadi bukan hanya mengandalkan ini saja, ada tulangannya lagi. Sangat-sangat kokoh ya. Ini tulangannya juga tebal. Lalu untuk knop-knopnya ini, material bahannya adalah plastik. Dan untuk kualitas dari plastiknya ini juga bagus. Lalu untuk tombol on off-nya, ini dilapisi lagi dengan karet. Jadi dapat terlindungi dari cipratan air dan juga debu. Terakhir untuk dust kolektornya ini juga material bahannya bagus ya. Ini material bahannya sama seperti kalau kalian beli vacuum cleaner mahal. Nah, seperti ini juga untuk dust kolektornya. Sama material bahannya. Cakep. Overall untuk build quality Ronix memang jempolan ya teman-teman ya. Dan ini adalah table saw dengan material bahan terbaik yang pernah saya cobain. Untuk fitur kita akan lihat dari bawah terlebih dahulu. Yang pertama ada tombol on off yang sudah magnetic switch. Jadi apabila mati listrik tidak takut menyala tiba-tiba ya, langsung mati secara otomatis. Dan dilengkapi juga dengan tombol reset button. Selanjutnya di sini ada knop-knop untuk pengaturan naik turun mata pisau dan untuk kemiringan ya. Untuk kemiringannya maksimal di angka 45 derajat.
Untuk mekanisme naik turun mata pisau, putaran ke kanan berarti kita menaikkan mata pisaunya, dan untuk putaran kiri sebaliknya ya, untuk menurunkan mata pisaunya. Dan untuk mengatur kemiringan pisau, yang pertama kita harus buka terlebih dahulu kuncinya, baru kita putar. Nah, setelah sesuai dengan kemiringan yang kita inginkan, kita kunci lagi. Lalu di sini ada meteran ya, pada tabletopnya dilengkapi juga dengan meteran. Jelas ya untuk angka-angkanya. Dan dilengkapi juga dengan meter gauge untuk motong meter. Di sini ada dua buah ya, ada yang panjang dan ada juga yang pendek. Yang panjang yang ini ya teman-teman ya, untuk meter gauge-nya. Selanjutnya untuk fansnya juga sudah sangat praktis ya. Pengunciannya tinggal diturunkan saja seperti ini untuk tuasnya. Maka langsung mengunci dengan erat. Sudah kokoh, tidak akan goyang-goyang lagi. Jadi pada saat memotong tidak akan melenceng. Dan pada fansnya juga sudah dilengkapi dengan penanda untuk lebar potongan ya. Nih. Ini juga bagus, jadi nggak akan gampang hilang untuk tandanya. Lalu fitur yang sangat keren lagi, untuk tabletopnya bisa kita extend sampai dengan lebar maksimal potongan 55 cm, jadi mantap sekali. Fitur yang nggak kalah keren lagi adalah untuk insert table-nya ini sangat gampang untuk dibuka dan dipasang. Jadi sudah quick release, tidak perlu lagi buka-buka baut. Jadi kalau mau lepas pasang riving knife sangat-sangat praktis. Nah, untuk blade guard-nya juga ini mantap ya. Tinggal ditarik seperti ini. Nah, gampang sekali. Nah, ini kalau mau pasang riving knife, bisa dilihat ya, ada knop merah di sini. Tinggal dilonggarkan saja knop merahnya, lalu tinggal kita pasang riving knife-nya. Jadi sangat-sangat praktis pokoknya ya, nggak ribet untuk Ronix ini. Tidak memerlukan banyak-banyak kunci, jadi sangat gampang untuk dirakit. Dan satu fitur unggulan yang ada pada table saw Ronix ini, yang tidak kita temukan atau jarang kita temukan pada table saw sejenis, yaitu self vacuum. Jadi tidak perlu lagi mesin vacuum cleaner untuk menyedot debunya. Bisa dilihat sendiri di sini ya teman-teman ya. Untuk selang dari vakumnya ini langsung menyambung pada bagian bawah mesin. Nah, untuk selang yang bagian atas ini nanti akan langsung nyambung ke blade cover ya teman-teman ya. Nanti kita akan coba sambungkan, kita akan rakit ya. Dan apakah fitur vakumnya ini efektif atau hanya sekedar gimmick, nanti kita akan buktikan. Nah, ini sudah saya rakit ya teman-teman ya. Dan untuk blade covernya ini bisa kita lepas pasang dengan mudah, sudah quick release juga. Jadi tinggal kita masukkan ke dalam paritnya. Nah, ini sudah masuk ya. Kalau mau dikunci tinggal didorong ke belakang seperti ini. Maka untuk blade cover dan riving knife-nya sudah terpasang dengan erat. Nah, hampir kelewatan. Untuk tabletopnya apabila kita extend seperti ini, maka ada penguncinya di bagian bawah sini ya teman-teman ya. Agar posisinya tidak berubah-ubah. Nih penguncinya. Tinggal diputar-putar saja. Untuk spesifikasi yang pertama kita akan lihat konsumsi listrik tanpa beban. Di sini sudah saya colokin, kita langsung nyalain ya. Di angka 1255 watt. Jadi jelas ya, listrik 900 watt nggak akan mampu. Lalu ternyata sudah ada fitur auto stop ya. Jadi langsung berhenti apabila kita matikan. Nih. Ya, langsung berhenti ya. Jadi fitur safety teman-teman. Dan apakah ada fitur slow start? Kita coba lagi nih. Ya, tidak ada fitur slow start, yang ada fitur auto stop, jadi cepat berhentinya. Sekarang kita akan ukur RPM dan tingkat kebisingan. Untuk RPM di angka 5271 RPM, dan untuk tingkat kebisingannya normal ya, di angka 105,3 desibel. Untuk sebuah mesin potong sih ini tergolong adem. Sekarang kita akan ukur tingkat getaran.
Untuk tingkat getarannya rata-rata di angka 4 mm per second. Nah, untuk motor dari Ronix ini masih menggunakan motor biasa ya teman-teman ya. Jadi motornya masih menggunakan carbon brush, bukan motor induksi. Kalau kalian tanya di mana beli carbon brushnya bang kalau habis, silakan tanya di official store-nya Ronix. Atau Instagramnya Ronix juga bisa ya, silakan ditanya di situ ya teman-teman ya. Untuk uji performa yang pertama di sini kita akan memotong multiplex dengan ketebalan 1,8 cm atau 18 mili. Ya, untuk fitur vakumnya saya rasa efektif sekali ya teman-teman ya. Tidak ada debu yang berserakan. Dan untuk hasil potongan, nih ya, cakep ya. Ini menandakan untuk blade bawaannya tajam. Dan apakah untuk hasil potongannya presisi atau tidak, kita akan lihat sama-sama. Nah, bisa dilihat ya teman-teman ya. Siku 90 derajat, tidak ada celah. Jadi untuk potongannya juga presisi. Selanjutnya kita akan motong miring, motong bevel 45 derajat. Untuk medianya masih sama, multiplex dengan ketebalan 1,8 cm atau 18 mili. Kita lihat apakah presisi atau tidak untuk hasilnya. Iya, ini riving knife-nya juga mantap ya, sama sekali tidak mengganggu. Dan lagi-lagi tidak ada debu kayu yang berantakan ya. Untuk hasil potongannya, bisa dilihat ya, untuk hasilnya pas di angka 90 derajat nih. Nih ya, siku. Selanjutnya kita akan motong multiplex lagi dengan ketebalan 1,8 cm. Tetapi untuk multiplexnya ini kita akan motong memanjang ya, panjangnya 1,2 meter. Nah, di sini bisa dilihat ya, tidak ada debu kayu yang berterbangan ya. Tidak ada debu kayunya. Cakep nih. Jadi kalau digunakan untuk di rumah, ini mantap sekali. Karena tidak ada debu kayu yang mengganggu keluarga kita ya, apalagi mengganggu tetangga. Nah, ini untuk blade covernya juga sangat suportif ya teman-teman ya. Jadi apabila kita memotong panjang seperti ini, tidak langsung jatuh ke belakang ya apabila meja kita itu tidak proper. Ditahan oleh blade covernya. Cakep. Sekarang saya akan coba media kayu keras, kayu durian ya teman-teman ya. Saya tidak menyarankan kalau kalian menggunakan alat seperti ini, menggunakan kayu keras yang tebal ya. Saya nggak menyarankan ya teman-teman ya. Nah, untuk kayu duriannya ini ketebalannya kurang lebih 4 cm saja. Nih ya.
untuk hasilnya bisa dilihat ya. Nih, kalau masih ketebalan 4 cm seperti ini masih oke lah ya. Tapi kalau sudah 8, 6, ya janganlah. Kasihan mesinnya. Apalagi menggunakan blade 60T nih, seperti ini. Akan berat. Sekarang kita akan memotong menggunakan meter gauge-nya. Kita lihat apakah presisi atau tidak. Ya, saya gunakan beberapa kali memotong, tidak ada masalah ya. Sekarang kita akan lihat untuk hasil potongannya apakah presisi atau tidak. Nih. Ya, presisi ya. Untuk potongannya 90 derajat, tidak ada celah. Mantap. Oke, itu tadi ya, sudah disaksikan bersama-sama bagaimana saya mengulas Ronix 5601, kurang lebih seperti yang kalian saksikan. Berikutnya saya akan menceritakan bagaimana pengalaman saya menggunakannya tadi. Ini murni opini pribadi ya, kalau kalian punya pandangan atau pendapat yang berbeda tidak jadi masalah, dituliskan saja pada kolom komentar. Oke, untuk harga dari Ronix 5601 ini di angka 5 jutaan. Untuk link pembelian ada pada kolom deskripsi, silahkan cek di bawah kalau kalian mau beli. Dan untuk kesimpulannya setelah saya gunakan tadi, dari segi build quality sama sekali tidak ada komplain ya. Material bahan yang digunakan oleh Ronix ini adalah material bahan yang premium semuanya, jadi cakep sekali untuk build quality-nya. Lalu untuk fitur, sangat-sangat lengkap untuk fiturnya. Bahkan saya baru pertama kali menggunakan table saw yang ada dust collector-nya seperti ini. Dan untuk dust collector-nya sangat-sangat efektif. Jadi menurut saya nih ya, debu kayu yang tertampung itu 90% masuk semua. 10%-nya ya berhamburan kemana-mana. Jadi kalau kalian tidak punya workshop sendiri yang ibaratnya tidak mengganggu orang lain, saya rasa Ronix 5601 ini sangat-sangat cocok. Karena debunya itu tidak akan menyebar kemana-mana ya teman-teman. Walaupun ya tetap ada debu yang menyebar, tetapi tidak banyak. Tidak mengganggu pernafasan orang lain. Lalu untuk fitur-fitur yang lain seperti tabelnya yang bisa di-extend ini memang sangat-sangat memudahkan ya teman-teman. Jadi mantap sekali untuk fiturnya. Dan berikutnya untuk spesifikasi sudah sesuai dengan spek tertulis, tidak ada komplain. Namun untuk listrik 1300 saya rasa ini kurang cocok ya, karena maksimumnya 2000 watt. Jadi kalau nanti kalian paksakan bisa apa ya istilahnya, loncat ya teman-teman ya. Dan untuk performanya juga mantap ya teman-teman ya, tidak ada masalah sama sekali. Untuk tingkat kepresisiannya oke, untuk tenaga dari motornya juga oke, tidak ada komplain untuk performanya juga ya. Jadi dengan harga yang ditawarkan saya rasa Ronix ini udah masuk lah ya. 5 jutaan untuk table saw seperti ini saya rasa ini sudah sangat-sangat terjangkau. Apalagi ada garansinya ya teman-teman ya, garansinya jelas, garansi resmi dari Ronix Indonesia. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa kalau ada pertanyaan dituliskan saja pada kolom komentar. Saya Putra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.